Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula selawat dari dengan salam sama-sama kita jatuhkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Basrul selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce, dan penghormatan saya kepada teman-teman seperjuangan saya. Baik, adanya saya di sini sebagai moderator dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Internet dan E-commerce. Baik, apa itu internet? Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer dari seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telepon, serat optik atau fiber optik, kabel koaksial, satelit, ataupun dengan koneksi wireless. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, saat ini internet dapat dihubungi dengan koneksi wireless dan handheld PC atau dari komputer notebook. Setelah terhubung dengan internet, kita dapat melakukan beberapa hal, misalnya mengirim dan menerima email, chatting dengan media teks atau suara, berselancar atau surfing di World Wide Web, atau hal-hal lain dengan suatu software aplikasi tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Miftah Ramadhani. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat internet. Internet memiliki manfaat di berbagai bidang, yaitu seperti yang pertama di bidang pendidikan. Manfaat internet dalam bidang pendidikan yaitu arus informasi yang terus mengalir setiap waktu tanpa ada batasan waktu dan tempat, kemudahan mendapatkan resource yang lengkap, aktivitas pembelajaran meningkat, daya tampung meningkat, adanya standarisasi pembelajaran, dan meningkatnya learning baik kuantitas maupun kualitas. Jadi dari manfaat tersebut dapat kita simpulkan bahwa internet bukanlah sistem pengganti pendidikan, melainkan sebagai suplementer atau pelengkap di dalam pendidikan. Yang kedua, manfaat internet dalam pemasaran barang dan jasa. Banyak sekali akhir-akhir ini perusahaan atau para penyedia barang dan jasa menggunakan media internet untuk memasarkan barang dan jasa mereka. Dengan menggunakan media ini, perusahaan banyak mendapatkan keuntungan dengan membangun web perusahaan mereka. Manfaat internet yang ketiga yaitu dalam bidang pekerjaan. Manfaat internet dalam menciptakan lapangan usaha yang baru bagi masyarakat, seperti forum internet atau biasa disebut warnet, telepon berbasis teknologi VoIP, penyedia layanan internet, Wi-Fi atau ISP yang kepanjangannya Internet Service Provider, dan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu manfaat internet dalam bidang pemerintahan. Untuk dinas pemerintahan, internet akan sangat membantu dalam menyukseskan program e-government. Dalam e-government, internet adalah teknologi yang berperan dalam proses penyediaan atau transfer informasi dari pemerintah kepada pihak lain, misalnya masyarakat dan sebaliknya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muyashira. Internet, dampak positif. Internet sebagai media komunikasi di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan penggunaan lainnya dari seluruh dunia. Media pertukaran dengan email, newsgroup, FT, dan WhatsApp. Jaringan situs-situs web para penggunaan internet di seluruh dunia dapat saling bertukaran informasi dengan cepat dan mudah.
Media untuk mencari informasi atau data perkembangan internet yang pesat menjadikan unsur sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Kemudian memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Kemudian memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan transaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran penjualan. Dampak negatif seperti pornografi, philo and girls, penipuan, candering, dan perjudian. Peran internet dalam e-commerce. Pembisnis memiliki akses yang mungkin terbatas dalam memperkenalkan produk atau jasanya pada masyarakat luas. Namun, dengan kemajuan internet, banyak pembisnis merasa lebih mudah dalam memperkenalkan produk atau jasa. Tentu saja lebih cepat diterima konsumennya. Anda juga bisa menggunakan kecanggihan smartphone dan melakukan sistem promosi dengan pemesanan lebih mudah dan cepat. Internet juga mampu mendatangkan banyak keuntungan bagi para pemilik bisnis online yang hampir seluruh kegiatan bisnis dilakukan secara online atau daring. Dengan manfaat, kelancaran internet berawal dari penyimpanan produk atau jasa secara online atau digital. Kemudian, kegiatan promosi membuat wadah seperti WhatsApp sampai proses penjualan otomatis dengan menggunakan fitur di dalam web. Kegiatan yang di dalam e-commerce bisa beragam: transfer pembelian, sistem keuangan elektronik, sistem penyimpanan data, dan pertukaran data. E-commerce adalah salah satu dari sekiannya yang membuka mata kita bahwa internet mengubah bisnis dari skala apapun menjadi lebih baik. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya Nafilah Irayana. Tipe-tipe situs internet. Internet atau website terdiri dari beberapa tipe yang berbeda. Yang pertama yaitu news situs atau situs berita. Situs yang berisi artikel-artikel atau berita-berita yang diupdate secara rutin. Yang kedua yaitu social network site atau situs jejaring sosial. Situs yang dibuat untuk komunitas-komunitas tertentu untuk berbagi informasi dan berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga yaitu forum. Forum, situs yang dibuat khusus agar para member atau anggota dapat berdiskusi sesuai dengan topik-topik yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu e-commerce atau toko online yang dibuat khusus untuk menjual produk secara online. Umumnya dilengkapi dengan shopping cart atau keranjang belanja untuk memudahkan user. Selanjutnya yaitu search engine atau mesin pencari. Mesin pencari, situs yang dibuat khusus untuk mencari informasi sekaligus gateway ke halaman-halaman lain. Selanjutnya yaitu archive site atau situs khusus yang mana para pengguna dapat berbagi informasi dan disimpan dalam arsip-arsip elektronik. Selanjutnya yaitu blog. Blog, situs ini biasanya disebut diary online di mana pemilik atau individu grup dapat mengupdate artikel baik tulisan maupun file multimedia secara rutin. Selanjutnya yaitu company website atau situs ini biasanya berisi informasi-informasi umum dan kegiatan-kegiatan suatu perusahaan. Dan selanjutnya yaitu web portal. Situs ini merupakan bentuk sederhana dari search engine di mana berisi informasi-informasi yang berupa situs-situs lain. Dan selanjutnya yaitu file sharing. Situs ini yang membuat khusus untuk berbagi file, baik gambar, video, musik, dan file-file digital lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 ingin meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.